Apalah dulu di tempat ini setan menyerah. Dengar itu setan paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Ibu-ibu senang nggak digosipi? Senang nggak? Kenapa kali kau gosip orang? Itu setan kan digosipi kalau ceramah. Maka dia setan itu berusaha menggagalkan agar kita tidak datang pengajian. Apakah telah duduk di sini setan menyerah? Tidak. Oh, tidak lagi. Jangan kau dengar ceramah, jangan kau dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Ibu-ibu yang pegang HP saat ini sesungguhnya kena godaan setan. Karena ada orang. Ini berdua di penontonnya. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sudah dikasih tahu masih juga kau pegang? Oh, kamu kegenaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ya. Ibu-ibu yang pegang HP sedoakan suaminya kawin lagi. Ibu, saya musafir ini, musafir. Aku doaku, kawin suamimu. Simpan dulu HP, simpan dulu HP. Boleh simpan. Bisa. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi mau didengar nanti kalau pulang ke Ustadz. Tenang makku, itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Jadi ibu tenang-tenang, biar dia yang rekam. Tapi kalau pulang kamera Ustadz, tenang, nonton YouTube. Berani Berkah Sulawesi Tengah. Sama judulnya nanti, Berani Berkah. Ini berani penting sebelum saya lupa. Biar kau cerdas, kalau penakut tidak ada gunanya. Biar kau hebat, tapi kalau penakut tidak ada gunanya. Maka orang Bugis itu filosofi memilih pemimpin. Yang pertama maca, cerdas. Yang kedua warani, berani. Biar kau pintar tapi penakut tidak ada gunanya. Tapi jangan kejili-jili. Beda lagi itu. Nah, bilang orang Bugis malu dulu. Jangan potong. Ya, seperti babi yang lari. Babi kan tidak ada belok-beloknya kan kalau lari. Kenapa? Karena pendek lehernya. Maka orang-orang yang pendek pikirannya biasanya itu beraninya berani salah-salah. Bagus ini berani. Nah, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian tenang, dengar, biar dia rekam. Sudah itu jangan lupa nonton itu. Jangan lupa like and share. Saya ajak kau like and share ketawa. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Bapak-bapak, kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis samarmu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nah, gocang itu udah kena kasih pegang apa kecil-kecil aja kone habis samarmu. Tapi kalau kau follow dasar Latin dapat kau ilmu. Mengerti. Mengerti. Yang kedua, ibadahmu bisa sempurna. Yang ketiga, kau dapat amal. Yang keempat, kau sebarkan, dapat kau amal jariah. Maka yang belum follow dasar Latin, follow dasar. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Gub, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu. Tidak ada kakimu. Malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan.
Ada yang bisa catat air hujan sini? Ada? Kenapa? Tidak bisa. Kenapa? Jari-jarinya sedikit. Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Kalau satu-satu biar banyak bisa dihitung. Ini borongan dia datang dan laju. Maka Nabi tanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun aku tak catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu kulakukan. Tidak bisa kucatat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Oh ya? Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Gubernur Sulawesi Tengah, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allah. Itulah sebabnya ulama-ulama dulu kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka kalau kumpul mereka hafsian salawatan. Itulah ulama-ulama dulu kita di Sulawesi Selatan juga di sini, kalau masuk rumah baru dia barasanji. Kenapa? Banyak salawat di dalamnya. Dan kalau kalian berkumpul bersalawat, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Ibu wakil gubernur yang saya hormati, saya perlu informasikan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Tunjuk mangkok. Angkat tangan, tidak ada dosanya di sini. Angkat nih. Ini semua yang duduk di depan. Cerita semua. Gaspol. Kau lebih banyak lagi. Ini bicara banyak juga dosa saya. Jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Sebut mangkok. Nabi pertama diciptakan, dilahirkan, Nabi Adam. Ada dosanya? Ada. Makan buah hundi, dosa. Nabi Ibrahim, ada dosanya, bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Nuh, ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Yunus, ada dosanya, dia tinggalkan dakwah, dia berasa keburuk kepada Allah. Itu Nabi, apalagi ibu yang banyak utangnya. Ditagih, oh enggak ada, kesempatan, padahal ada itu. Mana ada rendah ada dosanya? Saya banyak juga dosaku, apalagi kalau saya pergi jogging. Baru kak turun dari mobil, Allah kerim, di depan tak ada, sebelah kanan kalepak, sebelah kiri pantat, di depanku Nabi bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya Pak? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang amalnya sebelah kanan, makanya ada namanya malaikat kebaikan. Ditimbang dosanya sebelah kiri, maka ini malaikat dua, masing-masing dia catat. Itu makna wala talbisul haqqa bil batil. Anda tidak gabungkan antara hak batil. Dosa dicatat, pahala dicatat, nanti di akhirat dihitung. Mana yang pahalamu banyak masuk ke surga, dosamu banyak masuk ke neraka. Maka kalau kumpul begini, kasih banyak amalmu. Caranya salawat. Saya mau ajar salawat, bisa? Yes. Bisa? Kita tanding mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan mama-mama. Bisa? Oke, yang ngerasa jadi sekelamin laki-laki diam dulu ya. Diam dulu. Mama-mama dulu. Ras terkuat di bumi. Dipimpin oleh Ibu Wakil Gubernur, Ibu Reni Lamajido. Bapaknya almarhum saya lihat selalu dulu di televisi waktu saya masih kecil di kampung. Gubernur kan bapaknya. Oh, dulu kita waktu sekolah SD dihafal semua gubernur seluruh Indonesia. Dihafal. Dari Sulawesi Tengah Lamajido. Dari Sulawesi Selatan Ahmad Amiruddin. Sekarang belum dihafal, ganti lagi. Ayo salawat dulu ibu-ibu yang ikut salawat saya Bu. Salatullah salam Rasulillah. Salatullah salam
9,1. Nah, sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ibu diam ya, ibu diam. Bapak-bapak, ayo. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ngebas sedikit, tidak kencang tapi ada ngebas. Nilainya 9,0. Sekarang bapak-bapak diam semua, kita dengar Pak Gubernur dan barisan. Yang di atas sus, yang di atas. Bapak-bapak diam. Kau lihat semua ini pejabat, kepala dinas dan teman-temannya ya. Ya diam semua. Pak Gub, ayo Pak Gub. Salatullah. Nilai berapa? Nilainya 9,9. Beliau yang undang saya, Bu. Kalau saya kasih nilai sedikit nanti honorku sedikit. Ya, Pak Gubernur, saya pernah kasih yang salah menerima honor di Makassar ceritanya. Selesai saya ceramah dikejar sama-sama MC. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Kenapa? Jangan buru-buru Ustaz, tunggu dulu. Saya tunggu. Begitu dekat sama saya dia kasih keluar amplop. Langsung ku sambar. Kan malu juga kalau lama dilihat orang Pak. Kasih masuk kantor. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopirku, alhamdulillah untuk tidak lek. Dapat rezeki, sekalinya ku buka, astagfirullah. Salah kasih panitia. Apa nak kasih Kak? Susunan acara. Bagus, ini jangan dicontoh kasihannya. Soal honor, jadi dengar dulu baik-baik. Saya tambah sedikit perkenalan saya dengan Pak Gubernur. Saya kenal beliau waktu masih camat di Malili. Saya kenal pertama, waktu itu saya dibawa Gubernur Sulawesi Selatan almarhum Amin Syah. Beliau camat, jadi cocok jadi gubernur. Memang bertahap dari camat, bupati, gubernur. Nah, kita doakan lebih tinggi lagi. Dan saya ingat waktu beliau jadi bupati, tapi setelah ganti, saya diperiksa sama polisi karena ada kabar kesranya yang korupsi. Dia tulis honornya banyak, padahal tidak seperti itu. Banyak juga itu kesra begitu, jago. Masa tiga fokus yang honornya Ustaz Popotong. Anggota DPR saja yang tidak jelas bagaimana, kau tidak berani potong. Masa Ustaz, biasa itu kurang ajar, lagi nak tulis, lagi diteken. Kau kurangi saja nolnya 1, kau tambahi, saya sampai itu kejadian. Yang ketawa, saya soreng bos. Betul itu. Kalau itu, ya, yuk kita salawat bareng-bareng. Bisa? Sama-sama kita salawat. Ya. Bisa? Bisa. Bisa? Kita tolong kasih nyala HP-nya. Boleh? Ayo kasih nyala HP-nya. Yuk sama-sama. Yang punya tolong dinyalakan ya. Yang tidak punya HP pinjam temannya. Sekemu kasih nyala saya itu HP-mu. Satu, tumbuh subur di taman. Selalu disirami dan disertai doa. Tujuan tabligh akbar memberikan ketenangan hidup dan ketentraman. Selalu istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari bersama kita dengarkan ceramah agama oleh muballigh kondang kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Dasat Latif SOS SAG MSI PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Dari 6.000 lebih ayat dalam Al-Quran, ayat ini yang Allah pilih setiap Jumat pasti dibacakan khatib. Allah ingatkan kepada kita, dasat hati-hati, kamu Islam bisa jadi matimu tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Gaspol. Baru tahu semua pelakunya. Siapa juga yang menerima? Kanan orang. Saya sarankan kepada saudara-saudara yang sudah terlanjur terima, agar kalian tidak memikul beban dosa yang berat, kembalikan uangnya. Termasuk Bapak Ibu para pegawai negeri yang suka memakan uang perjalanan dinas padahal tidak ada. Itu dia. Gaspol. Jadi kita bikin dulu perjanjian ini, gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Remblong. Asal remblong. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Dulu sebelum pilcaleg itu caleg biar tidak diundang datang juga. Sekarang kita syukuran 80 tahun, anggota DPR berapa yang hadir malam ini? Mana itu anggota DPR malam ini? Mana? Aku berapa anggota DPR-nya Bapak? Ada berapa di sini? 50? 55. Berapa biji yang hadir malam ini? Mati laki-laki. Tidak mungkin juga rapat. Tidak mungkin rapat malam ini. Yang hadir kita doakan terpilih lagi. Amin. Waktu mau dipilih sama-sama kita orang Bugis, sama-sama kita Kaili, sama-sama kita jawab, pilih saya. Ada masalahmu, telepon, ini kartu nama saya. Begitu terpilih dan ganti nomor HP-nya. Banyak begitu di sini? Banyak. Jangan salahkan mereka, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kau pilih? Kenapa kau pilih? Lebih parah lagi, kau sudah dibohongi 5 tahun, datang lagi bawakan kau sarung, kau coblos lagi. Inilah aslinya beleng-beleng. Kau ketawa, nah kau dah semua itu korbannya. Jangan gimmick, Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Gak usah kau datang, kan bukan dia mau pilih waktu itu. Gak usah kau datang, capek, lebih kau tinggal di rumahmu. Bisa juga kau nonton di YouTube itu dahsyat. Alhamdulillah,
karena kita di absen, akhirnya kita hadir di tempat ini. Yang penting ketemu dulu gubernur. Karena kalau sudah ketemu gubernur, mudah-mudahan ada solusi. Sedangkan kita ketemu belum tentu ada solusi. Bagaimana kalau tidak ketemu? Tapi saya minta juga kasihan kalau bisa di hari kerja, jangan juga semua datang. So tidak ada, saya kerja saya tiap hari. Cuma terima tamu terus. Padahal dari jam 5 subuh itu. Jam 5 subuh Ustaz, sudah duduk saya seperti dokter ahli. Minta resep banyak sekali. Oleh karena itu sekali lagi, komitmen kita bersama, mari kita bersatu bangun ini Sulteng. Dibilang Pak Kasman Lasa di Konenggala, isem mapa mai piapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tapi saya bilang sama ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya tidak jantungan, jangan suka pegang HP-nya. Karena kalau ibu-ibu pegang HP-nya bapak-bapak, jantungan bapak-bapaknya itu. Kemudian program lain, kita malam ini Berani Berkah. Berani Berkah ini programnya Ustadz Sulteng berjamaah dan Sulteng mengaji. Ini dua landasan besar kita untuk membangun Sulawesi Tengah. Nilai-nilai religius inilah yang menjadi kekuatan kita untuk membangun daerah ini. Tidak ada yang bisa kita harap. Kekuatan manusia tidak ada. Sulteng ini masih ingat 2018. Puluhan tahun kita bangun. Hanya dalam waktu hitungan detik Allah memporak-porandakan daerah ini. Hanya hitungan detik kita bangun. Umur Sulteng itu mulai dari tahun 64 sampai 2018. Lihat Allah bekerja. Hanya hitungan detik. Tidak ada gunanya yang kita bangun begitu lama. Hancur. Inilah menyadarkan kita bahwa sekuat apa pemerintahan, sekuat apa manusia, maka kita akan kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita dapat nilai religius itu. Maka Sulteng berjamaah ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan kita. Maka oleh karena itu kalau saya ajak kita sholat berjamaah itu bukan apa-apa. Ada yang bilang kenapa itu gubernur biar sholat berjamaah juga dia urus. Saya bilang memang ini bukan persoalan mudah. Tapi saya bilang bahwa ini adalah bagian dari pembangunan, dari usaha kita membangun. Kalau kita semua ini selalu menyandarkan kepada pertolongan Allah, hakul yakin saya Sulteng ini akan benar-benar nambaso di masa yang akan datang. Saya beri kabar juga alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, 3 hari lalu setelah selama ini kita berjuang mulai dari gubernur ke gubernur, alhamdulillah satu kemajuan lagi yang didapat oleh Sulawesi Tengah, yaitu dengan ditetapkannya Bandara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional 3 hari yang lalu. Artinya nanti ke depan kami sedang mempersiapkan, dikasih waktu 6 bulan mempersiapkan, sehingga nanti mudah-mudahan embarkasi haji tidak perlu lagi kita jauh-jauh. Ibu-ibu kalau ada yang mau pergi operasi di luar negeri, mudah-mudahan nanti juga bisa dari Palu. Tapi nanti ini juga di samping manfaat banyak juga tantangannya. Tapi inilah kemajuan Sulteng. Sudah menjadi, Palu ini sudah menjadi kota internasional. Itulah
satu hal yang saya bilang ini hadiah kado ulang tahun bagi Indonesia, yaitu diberikan bandara internasional bagi daerah ini. Bahwa kalau bukan karena sekolah, tidak mungkin Ustadz Dasyat ini dikenal di dunia. Jadi bukan cuma dikenal di Sulawesi, sudah di dunia. Nanti beliau cerita kenapa penting ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, program ini tidak lain dan tidak bukan adalah mensarjanakan rakyat Sulawesi Tengah. Tidak tanggung-tanggung. Kita tidak ada takut sedikit pun. Kita sangat berani dengan program ini karena hakul yakin mungkin selama periode kami dengan Ibu Reni sampai 2029 program ini tidak kelihatan. Tapi hakul yakin saya, kalau program ini berjalan, nanti 2045 Sulawesi Tengah ini akan menjadi Sulawesi Tengah yang terdepan. Sulteng Nambaso. Nambaso itu Ustadz, bahasa Kaili artinya besar. Jadi Sulawesi Tengah yang besar. Tapi Ustadz, Nambaso itu juga singkatan. Nambaso itu singkatan dari anak miskin bisa sekolah. Jadi jangan kamu cuma dengar Nambaso. Nah, ibu-ibu pasti suka Nambaso. Kenapa ketawa ibu? Maksudnya kita suka lemarinya besar, berangkasnya besar, kira-kira begitu ya ibu. Tapi kita ingin bahwa tidak ada satupun anak orang susah di Sulteng ini yang punya kemauan besar untuk sekolah tidak bisa sekolah. Itulah cita-cita besar saya bersama Ibu Dokter Reni. Yang kedua, berani sehat. Berani sehat juga ini Pak Ustadz, Sulawesi Tengah ini seluruh rakyatnya sudah dijamin oleh pemerintah provinsi dan kabupaten mempunyai jaminan kesehatan. Jadi kalau ada lagi yang masih menolak, tidak melayani pasien dengan KTP, itu bukan karena program, itu karena oknum saja. Biasa memang itu di dunia ini, kalau ada program yang baik pasti ada setannya. Jadi kalau ada orang yang menolak pasien dengan KTP, tidak melayani baik puskesmas, rumah sakit, berarti itu setan. Kenapa? Karena ini negara sudah jamin. Bahkan kemarin saya lihat pernyataan Kepala BPJS, bahkan yang menunggak semua sudah dihapus. Tapi ini sudah duluan pemerintah provinsi, sudah duluan kita. Berani sehat hadir, kami sudah sampaikan bahwa KTP yang menunggak, yang tidak ada BPJS-nya, sudah tidak usah kami bayar. Kami punya tanggungan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai dengan tadi malam 37 miliar uang yang sudah kita bayar ke BPJS untuk membayar rakyat Sulteng yang berobat tidak punya jaminan dan mati BPJS-nya. Coba bayangkan kami. Itu di Rumah Sakit Kundata. Setiap hari sekarang sampai 600-700 pasien. Di Rumah Sakit Torabelo, di Sigi, dia bilang Bupati Sigi, sampai pusing. 1 minggu lalu saya memerintahkan kepada Dinas Sosial untuk membawa full bed masuk di Rumah Sakit Kundata karena full IGD kita. Saya juga bingung ini. Jangan-jangan karena berani sehat biar tidak sakit, pergi juga di rumah sakit. Berani sakit. Kok dulu 300 saja menurut Dokter Heri.